Selama 20 tahun, ia membenci ibunya. Sampai satu rahasia di makam membuatnya hancur. Arga selalu percaya, ibunya adalah alasan ayahnya meninggal. Dan kebencian itu tumbuh bersamanya selama bertahun-tahun. Sejak kecil, Arga hanya hidup berdua dengan ibunya, Bu Ningsih, di rumah kecil dekat rel kereta. Ibunya bekerja sebagai pemulung. Setiap pagi membawa karung besar. Pulang dengan tubuh penuh bau sampah. Anak-anak kampung sering mengejek Arga. Anak pemulung, bapaknya kabur ya? Dan semua hinaan itu berubah menjadi kebencian kepada ibunya sendiri. Karena sejak kecil Arga mendengar satu cerita yang sama. Ayahnya meninggal karena stres setelah hidup miskin bersama Bu Ningsih. Maka dalam pikiran Arga, ibunya adalah penyebab semua penderitaan mereka. Ia tumbuh dingin, tak pernah memanggil ibunya dengan kata ibu, tak pernah makan bersama. Bahkan saat Bu Ningsih sakit, Arga tak peduli. Suatu malam, ketika Arga berusia 20 tahun, ia pulang dalam keadaan mabuk. Rumah gelap. Bu Ningsih sedang batuk hebat di sudut dapur. "Ningsih, mana uangku?" Ia membanting pintu. Bu Ningsih gemetar. "Besok ya nak, hasil mulung hari ini belum cukup." Plak! Arga menampar ibunya sampai jatuh. Tetangga mendengar suara itu. Namun Bu Ningsih buru-buru berkata, "Gak apa-apa, anak saya cuma lagi capek." Bahkan setelah dipukul pun, ia masih melindungi anaknya. Namun Arga justru makin benci. Aku muak punya ibu kayak kamu. Bau sampah, miskin. Hidupku hancur gara-gara kamu. Bu Ningsih hanya menangis diam-diam malam itu. Dan saat Arga tidur, ia masuk ke kamar anaknya. Merapikan selimutnya pelan. Lalu mencium keningnya sambil berbisik lirih. "Maaf ya nak, ibu belum bisa bikin kamu bahagia." Itu terakhir kalinya Bu Ningsih melihat anaknya hidup sebagai seorang ibu. Karena keesokan paginya, Bu Ningsih ditemukan meninggal di pasar. Tubuhnya terjatuh di samping gerobak sampah. Tangannya masih menggenggam roti murah untuk sarapan Arga. Polisi bilang, serangan jantung. Arga tidak menangis, sedikit pun tidak. Ia hanya berdiri dingin saat pemakaman. Bahkan ketika warga menangis melihat jasad Bu Ningsih, Arga memilih pergi sebelum doa selesai. Namun malamnya, hidup Arga mulai hancur perlahan. Tak ada yang memasakkan nasi. Tak ada yang mencuci bajunya. Tak ada suara langkah sandal tua di pagi hari. Rumah itu terasa mati. Dan anehnya, untuk pertama kali dalam hidup, Arga merasa sepi. 3 hari setelah kematian ibunya, seorang nenek tua datang ke rumah. Ia mantan tetangga lama keluarga mereka. Nenek itu menyerahkan kotak besi kecil. "Ibumu titip ini sebelum meninggal." Arga membukanya malas. Namun detik berikutnya, tangannya langsung gemetar. Di dalam kotak itu ada foto masa kecilnya, surat-surat sekolah, dan hasil tes DNA. Arga mengernyit bingung. Lalu ia membaca surat terakhir Bu Ningsih. Tulisan itu penuh noda air mata. "Untuk Arga, kalau kamu baca ini, berarti ibu sudah pergi. Ada satu hal yang ibu sembunyikan selama ini. Ibu bukan ibu kandungmu." Dunia Arga langsung berhenti. Napasnya sesak, tangannya dingin. Ia membaca lanjutannya sambil gemetar. "20 tahun lalu, ibu menemukan kamu sendirian di stasiun saat kerusuhan besar. Kamu menangis di samping tubuh ibumu yang sudah meninggal. Waktu itu, ibu baru kehilangan bayi ibu sendiri." Air mata Arga mulai jatuh. "Ibu memutuskan membawa kamu pulang. Ayahmu sebenarnya tidak setuju karena kita sangat miskin. Tapi ibu tetap mempertahankan kamu. Karena sejak pertama melihatmu, ibu sudah menganggapmu anak sendiri." Tubuh Arga langsung lemas. Ia jatuh terduduk di lantai.
Namun surat itu belum selesai. Ayahmu bukan meninggal karena miskin. Dia meninggal saat melindungi kamu. Arga membeku. Matanya membesar. Waktu kamu umur 5 tahun, kamu hampir tertabrak truk. Ayahmu mendorong tubuhmu sampai selamat. Tapi beliau sendiri meninggal di tempat. Tangisan Arga pecah seketika. Ia meraung seperti orang kehilangan akal. Selama ini, ia membenci 2 orang yang justru menyelamatkan hidupnya. Namun kalimat terakhir surat itu menghancurkan semuanya. Dan satu hal terakhir, ibu sebenarnya mengidap kanker selama 4 tahun. Tapi ibu memilih tidak berobat, karena uangnya ibu pakai untuk biaya sekolahmu. Maaf ya nak, ibu cuma takut kamu hidup sendirian kalau ibu pergi terlalu cepat. Arga menjerit histeris sambil memeluk surat itu. Tetangga berdatangan karena mendengar suaranya. Namun semuanya terlambat. Orang yang paling tulus mencintainya sudah berada di bawah tanah. Malam itu hujan deras. Arga berlari ke makam ibunya tanpa sandal. Sesampainya di sana, ia langsung memeluk nisan tanah merah yang masih basah. Sambil menangis tak terkendali, ia berteriak, "Ibu, aku mau jadi anak ibu sekali lagi." Namun yang terdengar hanya suara hujan. Tak ada jawaban. Karena untuk pertama kali dan selamanya, Bu Ningsih tak akan pernah pulang lagi.